Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Oke, jadi karena suasana masih pagi, tidak mungkin tidak semangat. Oke, hari ini kita akan melakukan praktek yang saya jelaskan di minggu kemarin. Hari ini kita akan melakukan pengelasan kelas SMAW T-join. Ada yang paham? Maksud T-join? Oke, maka dari itu hari ini kegiatan kita bertujuan untuk agar peserta didik bisa memahami metode penyambungan kelas, terutama untuk T-join. Kemudian siswa sekalian bisa mengklasifikasi K3 yang ada pada pengelasan. Kemudian ada yang sudah pernah mengulas sebelumnya? Sudah Bu. Belum? Sudah pernah melihat? Sudah Bu. Di IP bengkel. Di bengkel. Oke, bagus. Jadi nanti kita akan bagi kelompok karena di sini mesin kelasnya terbatas. Mungkin untuk satu kelompok 3 sampai 5 orang. Kemudian sebelum kita melakukan praktek pengelasan, saya akan lakukan absensi terlebih dahulu. Rizka Wira Anugrah, Ayo Bu. Rakes, Ayo Bu. Relinda, Dela Satira, Reni Nartati, Iksan, Ambil. Pariamdo, Ambil Bu. Al Arif Relsan, Ambil Bu. Muhammad Bagas Sanjaya, Ambil Bu. Muhammad Arif Fadli, Ayo Bu. Ismail, Ambil Bu. Pandi, Ayo Bu. Dimas Rahmatullah, sudah hadir Kondangan. kondangan. Izin Bu. Izin ada suratnya? Ada Bu. Iya, ada kan di rumahnya Bu. Tidak ada. Lain kali kalau kalian berhalangan hadir untuk kelas saya ataupun kelas guru-guru lainnya, silakan mengirimkan surat atau kalau memang tidak bisa silakan japri saya. Baik Bu. Oke. Dimas saya alfakan karena tidak terdapat keterangan yang jelas. Oke. Selanjutnya pengelasan T-join ini biasanya kita temui pada pengelasan seperti pembuatan trali, pembuatan pagar gitu. Sesuai dengan namanya, T-join ini bentuk pengelasannya berbentuk T. Nah, yang mana pada pengelasan hari ini kita akan menggunakan posisi pengelasan 2F. Ada yang tahu? 2F atau pengelasan posisi horizontal. Jadi salah satu benda posisinya 90 derajat. Kemudian kita hari ini akan mengelas satu jalur terlebih dahulu sebagai pembuka. Mungkin di minggu selanjutnya akan ada 2 sampai 3 kali pengelasan dalam satu produk. Oke. Pada K3 pengelasan, ada yang tahu apa saja? Sarung tangan Bu. Sarung tangan, Kacamata Bu. kacamata, Bu. Verpa Bu. werpa, apron, sepatu safety, Masker Bu. masker, Bodrek. bodrek. Untuk habis pengelasannya. Jadi itulah K3 yang ada di pengelasan. Khususnya yaitu ada helm las ataupun kacamata, kemudian ada sarung tangan, kemudian ada sepatu safety, apron dan lain sebagainya. Untuk alat-alat yang kita gunakan ada palu terak untuk membersihkan sisa las. Kemudian karena ini produknya 90 derajat T-join, maka kita menggunakan mister siku. Kemudian ada sikat baja untuk membersihkan benda kerja, kemudian ada tang untuk memegang benda kerja, elektroda sebagai pengisi dari pengelasan nanti, kemudian ada mesin las SMAW di sini. Apa itu pengelasan SMAW? Listrik. Listrik. Metal arc welding.
Nah, singkatannya ya. Jadi pengelasan sendiri definisinya yaitu suatu metode penyambungan benda kerja dua atau lebih menggunakan mesin las yang diubah dari energi listrik menjadi energi panas, yang mana di aliran listriknya mengandung dua ion, yaitu ada anoda dan katoda, kemudian disalurkan ke ini keran jepit, kemudian ke elektroda, yang mana di elektrodanya terdapat flux atau cairan pengisinya, flux. Oke, mungkin kita langsung ke pengelasan saja. Menghidupkan mesin las terlebih dahulu. Oke, yang pertama kita colokkan ke terminal listrik. Kemudian kita tekan tombol on. Ini kabel apa? Order. Di kutub mana? Positif, Bu. Positif. Yakin? Bisa semua, Bu. Bisa semua. Jadi benar, holder ini atau kabel massa ini bisa dicolokkan di dua kutub, positif maupun negatif. Tetapi hal yang lebih baik kita colokkan di kutub negatif, karena itu akan berpengaruh pada hasil pengelasan nanti. Oke, ini apa? Kabel massal. Ini dijepit kemana? Benda kerja. Di dalam meja las. Meja las ya. Selanjutnya di sini kita menggunakan elektroda jenisnya E6013. Ada yang tahu kodenya? Maksud dari kodenya? E apa? E kita jabarkan satu-satu. E elektroda. Kemudian 60. Diameter, Bu. 60 bukan diameternya. Diameternya kita bisa lihat di kotak pengelasan, yang mana diameter elektroda yang akan kita pakai di sini yaitu 2,6 mm. Kemudian 60-nya ini adalah kekuatan tarik dari hasil pengelasan nanti. Nah, 60 ini jika kita ingin mengetahui hasilnya, 60 dikali di sini ketetapannya 1000. Jadi kekuatan tarik dari elektroda ini adalah 60.000 PSI. Kemudian ada 1, yaitu posisi pengelasan, kemudian 3. Apa itu 3? Tidak tahu. Tidak tahu. Jadi itu PR untuk kalian. Ada 1 angka lagi yang belum kalian ketahui, yang belum saya jelaskan. Silakan cari. Kita akan bahas di minggu depan. Oke, kita lanjut ke pengelasan. Ini sudah ada benda kerjanya. Boleh mendekat? Oke, kita jepit ke meja las, meja kerja. Oke, selanjutnya kita jepit elektroda. Oke, untuk ampere atau kuat arus yang kita gunakan, ada yang tahu untuk jenis elektroda ini? 40 sampai 80. Ada yang lain?
30 sampai 50, 70 sampai 80. 70 sampai 80. Oke, jadi di sini sudah ada kotaknya. Kemudian ada ketentuannya di sini untuk tiap-tiap diameter elektroda. Nah, di sini elektroda yang kita pakai diameternya tadi berapa? 2,6. 2,6. Nah, di sini ada diameternya, ketentuannya 2,6. Kemudian kuat arus yang bisa digunakan adalah 60 sampai 110 ampere. Nah, jadi nanti kita gunakan di tengah-tengahnya saja. Antara 70 sampai 80. Jangan lupa K3-nya. Oke, seperti yang saya katakan tadi, ini 90 derajat, jadi kita menggunakan Mr. Siku dulu ya. Oke, ini sudah 90 derajat. Jangan dilihat langsung ya. Oke, apa gunanya? Dititik terlebih dahulu. Oke, benar. Jadi tujuan utama ditahan terlebih dahulu agar posisi sudutnya tidak bergeser. Selanjutnya kita akan melakukan jalur lurus terlebih dahulu. Jangan dilihat langsung. Oke. Kemudian kita bersihkan sisa las atau lasnya. Oke, ini adalah hasil pemasangan kita dari tadi untuk satu jalur pertama ya. Oke, jadi biasanya pemasangan join ini
saya temukan pada pengalaman saya waktu magang kuliah kemarin. Saya magang di PT Kereta Api, terkhusus di Persero, Lahat ya. Di sini pengelasan T-join biasanya digunakan untuk pembuatan blok-blok kontainer, yang mana pengelasannya T-join, kemudian elektroda yang dipakai bermacam-macam. Nah, jadi saya jelaskan sekilas. Untuk macam-macam elektroda yang digunakan ada E6013, E6017 dan lain-lain. Fungsi elektroda banyak, ada untuk pengelasan las biasa, kemudian ada untuk membuang kotoran las, bisa menggunakan elektroda, ada jenisnya tersendiri. Kemudian ada untuk jenis-jenis bahan lain, untuk baja yang lebih keras ada elektrodanya tersendiri. Oke, mungkin itu. Siapa yang ingin mencoba? Bagus Bu, Bagas. Bagas, silakan. Bagas Bu, semuanya. Silakan. Lihai Bu. Silakan Bagas. Nama apa ini? Benda-bendanya pakai itu yang sebelahnya saja. Sertifikat Bagas. Bagi harus jadi poco Bu ini. Biar sertifikat mana Bagas? Ya, pakai yang itu saja. Oke, yang lain kalau perhatikan. Wow, gila ganteng. Iya kecil. Iya. MUA itu ada. Zoom. Oke, dibersihkan dulu. Oke. Jadi ini hasil pengelasan teman kalian. Bisa kita lihat di sini. Boleh mendekat. Jadi pola Bagas tadi apa? Melingkar. Nah, jadi dia menggunakan pola melingkar. Kemudian di sini Bagas sepertinya terlalu cepat karena hasil pengelasannya terlalu tipis. Jadi kemungkinan nanti kalau seandainya kita membuat benda kerja, pengelasan kita itu nanti bakal lepas, cepat lepas, tidak terlalu kuat. Sebenarnya bisa dilakukan pengelasan 2-3 kali untuk hasil yang lebih maksimal. Tapi karena ini kita menggunakan 1 kali pengelasan saja, jadi kerjakan nanti semaksimal mungkin 1 kali pengelasan. Jangan terlalu tebal, jangan terlalu tipis. Yang sedang-sedang saja ya. Oke, ini tadi. Sampai sini ada pertanyaan? Apa? Silakan. Tapi untuk polanya, baiknya digunakan pola bulat, segitiga. Jadi untuk pola pengelasan terdapat pola zigzag, pola lurus, melingkar, kemudian ada apa lagi? Segitiga, trapesium dan lain sebagainya. Itu tidak berpengaruh apa-apa dalam pola pengelasan.
tergantung pada kenyamanan kita, terbiasa seperti apa. Tetapi kita sebagai siswa harus menguasai keseluruhan pola. Jadi saya ulangi lagi bahwa pola tidak berpengaruh apa-apa untuk hasil pengelasan yang baik ataupun tidak. Ada lagi? Tidak ada? Bu, gimana Bu? Ya, silakan. Kalau aku tuh ampernya melebihi batas itu Bu. Oke, kalau seandainya ampere melebihi ketentuan maksimum ya, Iya, Bu. dari elektronik yang kita gunakan. Jadi untuk kelebihan ataupun kekurangan itu ada pengaruhnya. Jika kurang ampernya, maka busur listrik tidak menyala atau bahkan lengket dan lain sebagainya. Untuk kelebihan arus akan menyebabkan benda kerja bisa bolong karena terlalu panas, suhunya terlalu besar. Jadi untuk pemilihan suhu dan juga elektroda disesuaikan dengan ketebalan benda kerja. Oke, cukup? Cukup Bu. Jadi untuk minggu depan kita akan setengah dari pembelajaran kita akan mengulang las SMAW untuk kalian langsung praktik minggu depan. Kemudian setengahnya lagi kita lanjut ke pengelasan mic. Oke, kita hari ini tugas Rakas tolong perhatikan. Ya Bu. Tahu yuk. Jadi untuk terus Bu. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai mic. Jadi pelajari, tolong cari materi, nanti saya lihat tugasnya, kita kumpulkan. Oke, paham? Paham, Bu. Oke, kembali ke pelajaran. Oke, tadi praktikum yang kita lakukan pada pertemuan kali ini yang membahas mengenai las SMAW Tejolim dengan posisi 2F atau posisi horizontal. Kemudian kita harus evaluasi dulu, baik itu evaluasi pada saat saya mengajar maupun hasil pengelasan kalian. Jadi selama saya mengajar tadi, saya mengapresiasi kalian karena sudah antusias pada pembelajaran kali ini, memperhatikan dengan baik, kemudian bertanya, menyimak, kemudian mencoba. Mungkin untuk hasil pengelasannya, karena ini kita baru sekali mencoba, hasilnya sudah cukup baik. Mungkin di minggu depan akan jauh lebih baik lagi. Jadi tolong dipelajari lagi, entah itu lewat buku, lewat internet, ya, nonton YouTube dan lain sebagainya. Oke, kita akhiri dengan membaca doa. Berdoa mulai.